Di video ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan editing program pada template yang sudah diberikan oleh juri, kemudian menampilkan variabel-variabel yang sudah kita buat di debug. Contohnya seperti ini. Jika SB1 saya tekan, LED 1 nyala, kemudian nilai dari SB data menampilkan value 1 ya. Kemudian nilai variabel pada ADC itu juga ditampilkan di debug. Kemudian temperatur juga ditampilkan di debug. SW2 saya tekan, LED 2 nyala, kemudian SW3 saya tekan, LED 3 nyala, kemudian SW4 saya tekan, semua mati. Sebelum ke tutorial, ini ada sedikit informasi buat adik-adik semua. Ada pendaftaran untuk WSKIL ASEAN 2025 di Filipina. Bagi Anda yang masih di kelas 12 atau alumni dari LKS atau sedang mengikuti LKS nasional tahun 2024, atau kalian yang sudah lulus, atau kalian yang sedang bekerja, atau kalian yang sedang kuliah, silahkan daftarkan diri Anda. Berikut informasi-informasinya dan berikut websitenya, jadi teman-teman nanti bisa kepoin ya. Ada banyak kejuruan di sini teman-teman ya. Jika Anda berminat di elektronik, tinggal klik aja lihat elektronik, kemudian nanti teman-teman bisa langsung mendaftar. Terkait dengan hal ini kalian bisa baca deskripsi yang ada di dalam web. Terima kasih. Pertama, kita download template yang ada di GitHub. Caranya adalah klik code, kemudian download zip. Jika sudah selesai, nanti filenya seperti ini teman-teman, kita tinggal ekstrak saja. Berikut adalah file yang ada di dalam GitHub. Ada PCB, ada skematik, dan ada template program. Nah, kita akan fokus di template program. Bagaimana caranya untuk membuka template program yang sudah dibuat oleh tim juri. Nah, kita ekstrak dulu ya teman-teman. Kita buka foldernya, kemudian klik 2 kali di .project. Tunggu. Akan membuka STM32Cube IDE. Nah, di sini ada pilihan versi dari STM32Cube IDE ya, teman-teman. Karena di laptop saya ada beberapa versi. Saya gunakan versi yang paling terakhir. Kita tunggu. Oke, sukses. Nah, project kita itu ada di pojok kiri atas. Kemudian kita akan masuk ke editing program, yaitu ada di main.c. Itu posisinya ada di, kita detailkan dulu ya teman-teman. Kita detailkan. Kemudian pilih core. Kemudian di src ya. Ya, ada di main.c. Kita klik 2 kali main.c. Baik, teman-teman semua, ini adalah isi program template yang diberikan oleh tim juri. Di video ini saya akan bahas sedikit saja, nggak begitu tuntas teman-teman. Jadi nanti teman-teman coba explore sendiri. Jika ada kesulitan, nanti teman-teman bisa tanya di grup WhatsApp. Beberapa fungsi sudah dibuatkan teman-teman semua. Sudah dibuatkan library juga. Saya di sini fokus ke well saja ya. Nah, di well ini ada beberapa program yang sudah dibuatkan oleh tim juri ya. Di sini ada getik. Di sini untuk akses DHT ya, karena DHT itu DHT 11 untuk responnya itu sekitar 2 detik ya, makanya dibuatkan getik oleh tim juri. Teman-teman nanti tinggal ambil data saja, data temperatur dan humidity ya. Kemudian di sini ada bottom read ya, fungsi untuk membaca tombol. Sebenarnya ini juga sudah dibuatkan detail penggunaannya ya oleh tim juri ya, teman-teman tinggal baca ya. Di sini kalau kita arahkan kursor ke
fungsi tersebut nanti ada deskripsinya di bawahnya gitu ya. Ini juga kita bisa detailkan. Klik kanan, open deklarasi. Nah, di sini sudah ada briefnya teman-teman. Ya, kemudian parameternya tidak ada. Kemudian di sini ada return value ya. Jadi jika kalian panggil fungsi ini, maka dia menghasilkan nilai. Teman-teman bisa baca ini. Saya kembali ke main.c. Jadi ini fungsi untuk membaca tombol, kemudian disimpan di switch data. Kemudian ini untuk baca ADC. Ini juga kita bisa detailkan ya, teman-teman ya, isinya apa. Ya sudah ada. Kemudian disimpan di variabel ADC underscore data. Kemudian yang di bawah sini ini adalah untuk scanning ya, untuk passing data ya, untuk memecah data maksudnya ya. Jadi dari satuan, puluhan, ratusan, gitu ya, ribuan. Karena kan ada 4 digit di situ ya. Jadi karena ini sistemnya scanning maka harus di passing data. Kemudian di bawahnya ini adalah fungsi untuk menyalakan LED karena di dalam skematik LED tersebut ya itu masuk di dalam shift register. Saya coba open declare. Ya. Fungsi untuk membaca input biner push button. Oh, sorry. Ya, maaf teman-teman semua. Ini ada kekeliruan terkait dengan deskripsinya ya. Nanti saya akan sampaikan ke Mas Khairul. Ya. Ini salah briefnya. Jadi LED send ini adalah digunakan untuk mengirimkan data di register 595 teman-teman ya. Ada satu parameter ya, parameternya adalah data. Nah, data tersebut nanti akan dipecah, akan dikirimkan ke semua pin register gitu ya. Nah, bagaimana cara kerja register ya, shift register, teman-teman bisa pelajari di video kami. Nah, di sini saya ada bahas tuntas ya terkait dengan shift register. Teman-teman bisa tonton sebelum teman-teman nanti melakukan pemrograman ini. Oke, baik, saya langsung ke main.c lagi. Nah, di bawah sini untuk menyalakan LED power itu tidak terhubung di register ya, dia individu. Kemudian relay juga individu ya. Ini fungsi untuk menjadikan pin high atau low ya. Oke, baik teman-teman semua. Ini adalah template yang sudah diberikan oleh tim juri. Coba kita upload ya di dalam hardware. Kita running. Coba kita lihat. Oke, data sudah masuk. Coba saya putar potensio. Ada perubahan ya teman-teman ya. Saya nolkan. Ya. Kemudian saya tekan tombol SV1, SV2, SV3 gitu ya. Nah, ini sudah ada programnya sesuai dengan program yang ada di well. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya editing sedikit ya. Jika SB1 ditekan, maka LED di sini nyala. Jika tombol 2 ditekan, LED yang di sini nyala. Kemudian yang 3 di sini nyala, yang keempat semua mati. Gitu ya. Oke, baik. Coba kita praktekkan. Ya. Jadi tahapannya adalah teman-teman, sebelum kita membuat fungsi tombol, kita coba baca dulu tombol. Nah, di dalam STM32 Cube IDE itu ada fasilitas debug. Nah, debug ini fungsinya sama seperti kalau kita di Arduino itu adalah serial monitor. Jadi kita bisa mengetahui kondisi dari si mikro itu ya melalui data-data yang dikirim di serial monitor. Nah, tapi kalau di STM32 kita bisa monitoring variabel-variabel yang sudah kita buat. Ya, contoh variabel switch data, variabel ADC ini bisa kita monitoring. Posisinya sekarang sedang nilainya berapa gitu ya. Nah, caranya adalah klik ke run kemudian debug. Oke, kemudian teman-teman masuk ke live expression ya. Kemudian di sini contoh saya hapus dulu. Nah,
kalian tambahkan variabel yang mau dimonitoring. Saya akan memonitoring SW data. Saya enter. Ini kemudian apalagi yang ingin kita monitoring? Data ADC. Oke. ADC data ya. ADC data. Kemudian apalagi? Temperatur ya. Coba kita monitoring. Nah, tapi nanti saya mau fokus di switch data ya. Nah, caranya adalah kita resume. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, oke, temperatur sekarang posisinya di 30, teman-teman. Ya, 30 derajat. Kemudian ADC-nya posisinya 0. Coba saya geser ADC-nya. Naik 400. Nah, sama 400 ya. Nah, sekarang switch-nya saya tekan. Oke. Switch 1, 2, 3, 4. Oke, coba saya tekan ya, teman-teman. SB1, jika kita tekan, lihat value yang ada di sini, nilainya adalah 1. Sesuai dengan fungsi yang sudah dibuat oleh tim juri ya. Kemudian SB2 saya tekan, value-nya 2. SB3 saya tekan, value-nya 3. SB4 saya tekan, value-nya 4. Tombol yang ini, 6, 5, 10, 11. Nah, ini teman-teman bisa analisa ya. Bisa kalian hafalkan nilai-nilai dari setiap tombol itu berapa. Nah, jika kita sudah dapat nilai tombol, nah baru kita bisa buat perbandingan. Saya stop dulu. Oke. Nah, sekarang saya akan buat program di sini, teman-teman. Ini saya matikan dulu ya, yang atas ya, biar enak. Oke. Jika SW data sama dengan 1, mau ngapain? Kemudian, jika SW data sama dengan 2, juga mau ngapain? Saya berikan sampel 2 dulu ya. Nah, oke baik. Yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Jadi, SW data ini itu menerima value hasil dari fungsi button read ya. Jadi button read itu yang saya sampaikan, dia adalah fungsi yang menghasilkan nilai. Jadi kalau kita panggil dia, maka dia isinya adalah value atau nilai. Nah, nilai ini disimpan ke switch data. Nah, sekarang kita mau menyalakan LED kan. Nah, kita coba baca skematiknya teman-teman. Nah, teman-teman harus paham terkait dengan register gitu. LED mana yang kita nyalakan? LED 1, kemudian LED 2. Ya, kita fokus ke sana. LED 1 ini terhubung di sini ya. Kemudian LED 2 dihubung ke ini ya, mode cool. Nah, berarti untuk menyalakan LED, contoh LED 1 dulu ya. LED 1 berarti di sini 1, kemudian di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan semuanya di sini juga 0. Ya, berarti di sini adalah MSB, di sini adalah LSB. Jadi data yang dikirimkan duluan akan masuk ke sini, yang belakangan akan masuk di sini. Oke, baik. Nah, berarti ini adalah fungsinya. Nah, kemudian datanya ya. Biar lebih gampang, saya praktekkan menggunakan biner ya. 0B berarti terakhir ya. Ini MSB-nya 000 000 0000. Jadi ada 16 data yang akan dikirimkan. Yang pertama dikirimkan ini, berarti LED-nya nanti posisinya mati, terakhir adalah nyala. Nah, kemudian untuk LED yang kedua, nah, posisinya seperti ini teman-teman. Nah, di sini yang nyala, di sini yang mati. Oke. Sekarang coba saya upload ya.
Oke, sudah. Kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya coba tekan SW1. Nyala ya. LED satunya nyala. Kemudian SW2 saya tekan. LED 2 nyala. Saya tekan LED ini SW1, LED 1 nyala. Oke. Nah, sekarang saya tambah sedikit lagi gitu ya. Nah, jika SW nilainya 3, maka LED 3 yang nyala. Oke, kemudian jika SW4 ditekan, semua mati. Nah, kalau mati bisa ditulis 0 semua atau langsung 0 saja. Coba kita build project. Kita running. Oke, coba kita tekan SW1, SW2, SW3, mati semua. Seperti itu teman-teman, ini singkat saja ya, bagaimana cara teman-teman melakukan debug, kemudian bagaimana teman-teman melakukan editing ya. Ini banyak algoritma teman-teman, di sini banyak algoritma ya. Ini simple saja, jadi teman-teman nanti bisa kembangkan. Ini saya menggunakan biner, teman-teman bisa juga menggunakan hexa. Ini kalau kita menggunakan hexa 0x 8000 ya. Kalau kalian menggunakan desimal juga bisa juga gitu ya. Mana teman-teman yang kira-kira mudah dimengerti. Kalian coba explore sendiri ya. Jadi cara-cara tadi adalah bagaimana untuk mengeksplor apa yang sudah orang lain buat terkait dengan library atau fungsi ya. Jadi teman-teman di sini bagaimana membaca fungsi, bagaimana memahami fungsi yang orang buat seperti itu. Cukup sekian di sini. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen aja ya, sampaikan saja di grup WhatsApp.